Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode dan instrumen pengukuran. Nah, di mana di dalam metode dan instrumen pengukuran itu sendiri terdapat beberapa yang akan saya jelaskan. Dan mungkin yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang self report. Di mana self report itu sendiri adalah subjek atau responden yang dapat diminta untuk melaporkan karakteristik diri mereka sendiri seperti misalkan biodata, sikap, kepercayaan, pengetahuan, maupun perasaan dan perilaku kondisi tertentu yang menjadi fokus titik pada variabel tersebut dari penelitian. Nah, self report itu sendiri dapat berubah seperti metode kuesioner dan wawancara. Nah, mungkin metode kuesioner itu sendiri atau yang biasa disebut dengan angket adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Misalkan kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu seperti misalkan yang dapat dikaji dalam penelitian. Nah, adapun wawancara yaitu adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan secara langsung kepada responden atau subjek yang menjadi sumber data. Misalkan dilakukan dengan berbicara langsung dan bertatap muka dalam menyusun pedoman wawancara. Nah, di sini peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan atau yang akan dijabarkan kepada target atau responden, yaitu misalkan seperti kalimat tanya, ya, karena ini adalah sebuah pertanyaan. Jadi kita harus mampu menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktualisasi wawancara di saat wawancara berlangsung. Nah, yang kedua itu sendiri ada observasi. Nah, di mana observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan atau pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Misalkan tujuan observasi itu adalah mendeskripsikan setting yang akan dipelajari atau aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung. Orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. Nah, dalam penelitian eksperimen, metode observasi terutama digunakan untuk memperoleh informasi mengenai ketertarikan proses intervensi dan perilaku subjek selama mengikuti sesi intervensi tersebut. Nah, yang ketiga ada yang namanya catatan arsip. Nah, di mana catatan arsip itu sendiri mengacu pada informasi yang sudah tersedia. Seperti misalkan contohnya yaitu peneliti pendidikan seringkali tertarik kepada prestasi akademik siswa yang bergantung pada rincian studi penelitian. Misalkan prestasi akademik kadang-kadang dapat diperoleh dengan masuk ke catatan sekolah dan mengumpulkan nilai mereka dan istilah sebelumnya. Nah, adapun bentuk umum dari catatan arsip adalah dalam bentuk misalkan dokumen, sehingga teknik yang digunakan biasa disebut dengan dokumentasi. Nah, mungkin metode dokumentasi ini digunakan terutama ketika data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut tersaji dalam bentuk catatan atau arsip yang sudah tersedia. Dengan demikian datanya merupakan data sekunder. Nah, yang selanjutnya itu tentang tes. Di mana tes ketika kita sedang meneliti terkait pada pengetahuan atau kompetensi subjek penelitian itu sendiri, maka yang terbaik adalah memberikan pemeriksaan atau tes terhadap karakteristik subjek tersebut. Sebagai contoh, misalkan seorang peneliti mungkin tertarik pada kompetensi konselor dalam melaksanakan teknik konseling. Variabel yang melibatkan perilaku kompetensi psikologi seperti misalkan bakat, intelijensi, kepribadian akan lebih cepat diukur dengan menggunakan alat tes psikologi atau psikotes yang sudah terstandarisasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan.